buka dari Titus 1 ayat 15, 16. Dan nanti di ayat 2-nya itu kita langsung baca di 10 ya. 11 sampai 15. Nah, minta ini 15 saya baca, nanti 16 ini kaum ibu, ini aja wakil salah satu ibu. Nanti di ayat 2:11-nya nanti bapak-bapak siapa aja mewakili. Habis itu saya lagi dan seterusnya ya. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, habis itu dan seterusnya. Ayat 15, Titus 1 ayat 1 sampai 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat 16, kaum ibu silakan perwakilan baca. Kelihatan nggak di ininya? Siapa saja bisa bantu? Kaum ibu. Ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke, kita lompat. Nanti kita bahas ini juga, tapi kita lompat di 11 ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya lanjut supaya ini lebih cepat. Ia mendidik kita. Oke. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami ada teks yang kami tidak akan pernah mengerti tanpa Roh Kudus turun menerangi kami semua tempat ini. Tuhan, terangi kami, bukakan mata hati kami untuk kami bisa terus mengerti firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Oke, kita bahas dari ayat 15-nya ya, Bapak Ibu. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi apa sih kekristenan gitu ya? Kekristenan itu ya kalau di sini mau dikaitin dengan Kristen yang produktif ya. Produktif artinya kita mengeluarkan sesuatu gitu ya, produk gitu. Kita bukan hanya konsumerisme gitu, menjadi konsumen, menjadi pembeli gitu ya. Tapi kita mengeluarkan sesuatu gitu ya. Nah, ini di sini apa sih gitu ya? Apa sih kekristenan yang mengeluarkan sesuatu gitu ya? Nah, di sini kekristenan itu adalah kekristenan yang dilihat dari dalam gitu ya. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Jadi apa sih yang membuat kita suci, Bapak Ibu? Jawabannya di Alkitab sederhana ya. Ya karena kita suci. Bagi orang suci semua suci. Apa sih yang membuat orang itu najis, Bapak Ibu? Sederhana ya, karena dalam dirinya itu najis. Gitu. Di sini jelas ya, bagi orang suci semua suci, bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Jadi kekristenan itu mengajarkan kita bahwa yang di dalam itu justru mencerminkan yang di luar gitu ya. Kalau agama lain, tanda kutip kalau mau balik kontras ya, agama lain justru kebalikannya. Yang di luar bisa juga sih kekristenan yang di luar mencerminkan yang di dalam. Tapi masalahnya yang di luar itu seringkali menipu kita gitu. Menipu orang lain dan menipu kita gitu ya. Bapak Ibu kita semua di sini bisa seolah-olah berbuat baik. Seolah-olah, tanda kutip ya, ini kalau agak pedes saya ngomong misalnya, seolah-olah ya di sini yang udah ikut pendalaman Alkitab sudah sangat baik gitu ya.
mau ikut pendalaman Alkitab hari apa nih sekarang, hari Jumat jam 7, enaknya misalnya apa, mendingan kalau yang ibu-ibu mendingan nonton TV, nonton sinetron gitu misalnya, atau yang bapak-bapak mendingan main apalah gitu, main catur lah gitu, kalau dia suka catur dia main catur, atau dia mendingan dia nonton YouTube atau apa, tapi dia mau ikut pendalaman Alkitab, itu udah bagus sekali gitu ya, itu udah bagus gitu ya. Tapi persoalannya, nah ini persoalannya yang di luar itu bisa menipu di dalam gitu, atau yang di luar itu bisa dibuat gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu gitu ya, Bapak Ibu datang di sini, ini udah datang di sini masih dikoreksi gimana nih? Enggak, justru dikoreksi itu tanda dikasihi gitu ya. Orang itu kalau dikasihi itu dia dikoreksi, dia ditegur gitu ya. Tapi kalau orang udah biarin aja, orang itu nggak ada pengharapan apa-apa, udah didiamin aja gitu ya. Tuhan tuh kalau masih menegur kita ya, kita berarti masih ada pengharapan dalam hidup kita gitu. Tapi kalau kita udah dibiarin oleh Tuhan tuh, wah udah mengerikan. Itu hidup yang mengerikan sekali, hidup yang dibiarkan oleh Tuhan gitu ya. Nah di sini bagi orang suci semua suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman tidak ada pun suatu pun yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi akal dan hati kita tuh ditentukan oleh apa sih? Ditentukan oleh yang di dalam kita. Yang di dalam kita ini apa gitu? Kesucian apa kenajisan gitu? Keberimanan, ya kalau lawan kotor saja tidak beriman kan? Keberimanan atau ketidakberimanan. Ini yang akan menggerakkan seluruh hidup kita. Jadi perilaku-perilaku di luar itu bisa menipu kita. Kita ke gereja, kita tanda kutip baca Alkitab gitu ya. Kita misalnya jadi orang Kristen yang suka bergembira gitu, menyanyi, bersyukur gitu. Tapi yang di dalam ini gitu ya, seharusnya yang di dalam ini yang berubah, bukan yang di luar gitu ya. Kalau kekristenan cuman hanya sampai di luar gitu ya, tindakan luar, saya bukan berarti menghina saudara yang datang sekarang ya, justru tadi saya katakan justru bagus gitu ya, masih mau datang PA gitu ya, masih mau berdoa, masih mau mendalami Alkitab gitu, itu bagus gitu. Tapi bukan tidak sampai situ, harusnya kekristenan itu nggak sampai situ, kekristenan itu nggak sampai di luarnya aja gitu ya, tapi yang di dalamnya ini gitu. Orang mau datang ke gereja apa sih gitu alasannya gitu, ada banyak sekali alasan ya Bapak Ibu ya. Seorang profesor namanya James Fowler misalnya pernah mengatakan bahwa orang tuh datang ke gereja tuh ya ada sedikit, paling sedikit ada 7 alasan ya. 7 alasan. Yang pertama, orang datang ke gereja ya, kenapa kamu datang ke gereja? Ya saya juga nggak tahu sih, saya mau datang ke gereja karena apa, jujur aja saya nggak tahu sih, tapi ya katanya orang Kristen harus ke gereja gitu. Nah ini orang ke gereja tapi nggak tahu alasan gitu ya, nggak tahu dia alasannya apa gitu. Nah tapi ada orang-orang yang dua gitu, orang-orang yang udah ada maunya gitu datang ke gereja. Oh, kamu datang ke gereja mau ngapain gitu? Oh iya, saya mau punya teman gitu ya, misalnya gitu ya. Saya mau punya teman, saya mau merasakan kehadiran Tuhan di gereja gitu ya. Saya mau itu tuh di gereja tuh gedungnya ber-AC gitu, atau orangnya baik-baik katanya gitu. Nah ini udah ada maunya gitu ya. Tapi maunya apa? Maunya untuk dirinya gitu. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu ya. Hati-hati. Kita ke gereja itu manifestasinya bisa berbeda-beda gitu. Wujud atau alasannya yang gampang ya. Alasan kita ke gereja itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Ada orang ke gereja ya karena itu tadi, nggak tahu alasannya pertama. Yang kedua, ada maunya, tapi maunya untuk dirinya gitu ya. Ini nggak tahu ya orang yang menjembat Tuhan atau bukan, karena dia maunya untuk dirinya kok, untuk untungnya kok. Saya ke gereja untuk apa ya? Supaya toko saya rame, kalian jualan gitu ya. Saya ke gereja apa? Ya daripada nggak ada kerjaan di rumah gitu ya. Ya masuk ketiga gitu ya. Saya mau datang ke gereja supaya apa? Ya supaya bisa berdoa pada Tuhan dan seterusnya, supaya bisa memuji Tuhan dan seterusnya gitu ya. Dan itu mulai baru muncul alasan-alasan Tuhan. Jadi manifestasi kita bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Yang sekali lagi, yang menentukan itu yang di dalam, bukan yang di luar gitu. Kita menjadi Kristen yang produktif gitu ya, mengeluarkan sesuatu yang baik gitu ya. Sebenarnya kita tuh apa sih? Kita tuh kan kalau mau pakai Kristen ini, topiknya Kristen produktif ini. Sebenarnya apa sih yang dikeluarkan manusia secara terus-menerus dalam hidup ini gitu ya? Secara konsisten. Kita tuh manusia punya sesuatu yang kita keluarkan terus-menerus secara konsisten loh. Kita produksi terus-menerus secara konsisten setiap hari. Apa sih? Dosa.
Dosa itu setiap hari kita keluarin, maksudnya dalam kita produksi dalam diri kita gitu ya. Kenajisan gitu ya, ketidakberimanan, ketidakpercayaan pada Tuhan. By the way, ini saya nge-lag gak Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa, suara saya lancar gak ya? Saya sih di sini agak bisa diinin nggak? Nggak putus-putus ya Pak? Oke, makasih Pak. Suaranya menjadi. Oh oke, makasih Pak. Iya, jadi itu apa? Jangan sampai kita tuh merasa bahwa kita tuh udah Kristen gitu ya. Nah, kita masuk ke ayat 16 ya. Merasa nih ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka itu siapa? Manusia ya. Manusia. Mereka mengaku mengenal Allah. Ngaku-ngakunya sih kenal Allah. Ngaku-ngakunya sih Kristen gitu ya. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini bukan berarti apa di sini diajarkan bahwa oh iya keselamatan melalui perbuatan. Bukan ya. Bukan itu ya pastinya. Keselamatan by grace. Hanya only by grace gitu ya. Alone gitu ya, hanya oleh anugerah saja gitu ya. Tapi anugerah sajanya itu gak sendirian gitu ya. Kekristenan itu orang tuh bisa dilihat nih, orang tuh udah percaya pada Tuhan apa enggak dan seterusnya gitu. Salah satu dari perbuatan gitu ya. Kita perhatikan Bapak Ibu ya, kita gak diselamatkan oleh perbuatan kita, itu salah ya, salah besar itu, ajaran sesat itu yang mengajarkan bahwa orang diselamatkan dari perbuatan, itu ajaran sesat ya Bapak Ibu. Ya. Tapi gitu ya, tapi ini ada tapinya ya. Tapi gitu ya, salah satu orang yang sudah diselamatkan atau ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Sekali lagi keselamatannya, oke kalau saya boleh gambarin dikit ya supaya ini keselamatannya nih. Misalnya di sini, keselamatan ini bukan oleh perbuatan, pasti bukan oleh perbuatan. Ya. Tapi perbuatan ini bukan berarti nggak ada, adanya di sini, di dalam sini. Salah satu ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan itu punya perbuatan yang tidak keji, tidak durhaka, dan sanggup berbuat baik. Kita ini sanggup berbuat baik karena apa? Karena Roh Kudus gitu ya, karena Tuhan gitu ya, karena yang di dalam diri kita sudah diubah oleh Tuhan, kita menjadi suci gitu ya. Jadi bukan syarat keselamatan perbuatan baik itu. Jadi orang yang diselamatkan itu ada banyak sekali ya. Dia lahir baru, dia punya perbuatan yang baik, dia apa misalnya hati dia memuliakan Allah gitu ya. Ini ada banyak sekali gitu ya. Nah, tapi ini bukan menjadi ciri-ciri, bukan menjadi apa ya? Bukan ciri-ciri. Ciri-ciri justru betul, tapi bukan menjadi alasan gitu ya. Alasan dari misalnya Oma Kenji masuk surga gitu. Alasannya adalah Oma Kenji misalnya gitu berbuat baik setiap hari. Bukan. Salah itu. Justru karena Om Mackenzie sudah diselamatkan gitu ya. Ya Om Mackenzie bisa berbuat baik gitu. Dan itu termanifestasi dan itu kelihatan. Oh bener nih. Om Mackenzie sudah diselamatkan. Tandanya apa? Dia berbuat baik gitu ya. Gitu. Perbuatan baik di sini maksudnya apa ya? Perbuatan baik yang terkait dengan Tuhan ya pastinya, bukan perbuatan baik orang kasih makanan saja dan seterusnya gitu ya. Perbuatan baik di sini adalah perbuatan baik yang keluar dari hati yang suci. Sekali lagi ya. Hati-hati ya membedakan ini, sorry ya kalau agak berat dikit ya supaya kita bisa ini mendalami dikit, kan ini namanya pendalaman Alkitab, kita dalamin Alkitab nih. Jadi apa sih bedanya orang, jadi kayak misalnya di sini saya bisa kasih makanan ke orang lain. Orang ateis juga bisa, orang ateis kasih makanan ke orang lain bisa dong, mereka kan punya uang, mereka kasih juga. Orang gak beragama juga bisa kasih makanan ke orang lain kan? Orang Kristen bisa, orang Muslim bisa, orang Buddha bisa. Tapi apa yang membedakannya gitu? Yang membedakan adalah yang di dalamnya gitu ya. Di dalamnya. Hatinya itu. Alasan dia memberikan makanan ke orang lain itu gitu ya. Perbuatan baik salah satunya adalah memberikan makan pada orang lain kan gitu ya. Kalau orang lain lapar, saudara kasih makanan gitu ya. Atau perbuatan baik ada banyak sih. Salah satunya penginjilan gitu ya, saudara di sini kalau konteksnya menginjil dan seterusnya juga bisa gitu ya. Perbuatan baik misalnya kalau mau pakai di sini ya, konteks di sini tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum manusia yang berpaling. Nah, tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng, tapi maksudnya apa? Perbuatan baik itu mengajarkan sesuatu yang benar gitu ya, mengajarkan kebenaran gitu. Perbuatan baik ada banyak sekali ya, jangan hanya dengan uang gitu ya.
memberi sesuatu nggak harus uang gitu. Nah tapi salah satunya uang, salah satunya. Nah itu bisa tercermin gitu ya, karena saudara sudah diselamatkan. Hati-hati dari ini Bapak Ibu, mengaku-ngaku gitu ya. Mereka mengaku mengenal Allah. Hati-hati. Kita orang Indonesia suka ngaku-ngaku ya kadang-kadang ya. Ngaku-ngaku kenal orang gitu, ngaku kenal orang yang punya kuasa gitu atau apa gitu ya. Ngaku-ngaku gitu ya. Karena dengan punya kuasa, kenal orang punya kuasa, kita jadi punya kuasa gitu. Jangan sampai gitu, ini pun diperlakukan ke Tuhan gitu. Kita ngaku-ngaku kenal Tuhan, nggak taunya enggak gitu ya. Hati-hati ya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan ngaku-ngaku kenal Allah gitu ya. Kekristenan itu diakui oleh Allah, bahwa Allah mengenalnya. Ya, jangan kebalik ya. Oh saya tahu kok Allah, saya kenal Allah. Iya kamu kenal Allah, tapi Allah kenal kamu enggak gitu. Lalu dari mana saya tahu Allah mengenal saya? Ya ini jawabannya gampang, dari perbuatan kita gitu ya. Perbuatan kita ini perbuatan yang menyangkal Tuhan apa tidak gitu. Simpel kan ya? Perbuatan yang menyangkal Tuhan, perbuatan yang keji, durhaka, dan ya ini tidak sanggup berbuat baik. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini diatur sebenarnya dalam kekristenan gitu ya. Di sini perilaku laki-laki, perempuan, dan seterusnya nih. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki, nah ini ajaran sehat apa ya? Satu ya, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah itu buat laki-laki gitu ya. Sebenarnya bisa dieksplor lebih lagi ya. Misalnya hidup sederhana, ya, terhormat itu apa, bijaksana itu apa ya. Cuman kita terlalu panjang kali itu ya. Nah terus perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah ya. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi di sini ya, kalau di sini konteksnya ibu-ibu ya, kenapa ya jangan memfitnah gitu ya? Karena ibu-ibu tukang gosip ya kadang-kadang. Ibu-ibu kebanyakan gosip gitu. Tukang gosip, sampai Alkitab bilang jangan fitnah gitu ya. Dari gosip itu kan keluar fitnah ya. Gua denger tuh ya. Gua denger, baru denger aja belum bener udah diceritain ya. Tunggu dulu, ceritain dulu gitu ya. Ceritain dulu. Tunggu dulu, konfirmasi dulu. Pasti nggak, bener nggak itu cerita? Jangan kayaknya sih ya, atau gua denger ya. Nah itu lama-lama jadi fitnah ya. Jangan membual, maksudnya jangan menjadi hamba anggur itu jangan membual gitu ya. Jangan kebanyakan cerita ya. Ibu-ibu terlalu banyak cerita ya. Tapi sebaiknya ibu-ibu kan bawel ya. Biasanya ya ibu-ibu tuh bawel, biasanya ada juga yang nggak bawel. Ibu-ibu kan bawel ya. Bawelnya itu biasanya untuk apa yang lebih bagus dipakai untuk ngajar, bukan untuk dongeng, bukan untuk fitnah, bukan untuk gosip gitu. Nah ibu-ibu kan itu naturnya ibu-ibu tuh bawel gitu. Ya bawelnya itu dipakai untuk ini cakap mengajar hal-hal yang baik gitu ya, jangan pakai untuk gosip gitu. Nah kalau bapak-bapak ya laki-laki yang Tuhan hendaklah hidup sederhana gitu ya. Sederhana lawan dari ini ya, lawan dari hura-hura dan seterusnya gitu ya. Kita laki-laki kan terus terhormat gitu ya. Kita laki-laki memang menjunjung tinggi kehormatan gitu kadang-kadang. Makanya Bapak Ibu ya, saya juga udah menikah ya sama ya. Bapak Ibu ya, ibu-ibu ini kalau kadang-kadang suka ngomong sama bapak-bapaknya yang depan orang lain kurang menghormati, wah itu itu ini banget ya, berdosa sekali ya. Karena laki-laki ini disuruh menjaga kehormatannya. Yang bisa menjaga kehormatan ini bukannya orangnya itu, istri juga harus ini ya menjaga kehormatan itu. Nah sekali lagi ini apa yang kita produksi, apa yang kita keluarkan gitu. Kok ada ya orang Kristen misalnya gitu ya, orang Kristen udah bertahun-tahun gitu misalnya salah satunya memperlakukan suaminya masih tidak terhormat gitu. Apakah itu orang Kristen? Pertanyaan sederhana kan gitu ya. Perilaku orang Kristen kah itu? Masih memperlakukan suaminya secara tidak terhormat gitu. Ini diajarin dalam Alkitab loh padahal. Laki-laki menjaga kehormatan, salah satunya istrinya juga. Bijaksana, tapi laki-laki juga harus bijaksana ya, mengatur keluarga dan seterusnya. Sehat dalam iman gitu ya. Nah kalau di sini kenapa ya sehat dalam iman? Perempuan kok nggak ada ya sehat dalam iman? Laki-laki kok ada gitu ya. Salah satunya memang kalau dalam kebudayaan Yahudi di situ ya, laki-laki itu yang mengajar perempuan dan seterusnya, mengajar rumah tangga gitu ya. Makanya yang sehat iman itu harus laki-laki ya. Kalau laki-lakinya udah hancur imannya gitu ya, susah ngajar perempuan gitu ya, susah nggak ini ya. Nah saya tuh prihatin ya kalau di gereja tuh, dan seluruh gereja ini, bukan hanya gereja, seluruh gereja lah hampir, itu ada namanya ibadah kaum ibu gitu ya.
nggak tahu lah, saya nggak tahu konteks KGPM bagaimana, tapi seluruh gereja saya juga begitu ya. Kaum ibu ada gitu ya, tapi kaum bapak nggak ada gitu. Ini kan apa nggak terbalik ya, maksudnya yang harus lebih rohani itu laki-laki loh, bukan perempuan gitu ya. Tapi ya sedihnya banyak yang lebih rohani perempuan gitu ya. Yang laki-laki yang rohani bapak gembalanya aja gitu ya. Ya sedih gitu ya, menyedihkan gitu. Karena padahal ini ya, laki-laki itu harus sehat dalam iman gitu. Ya ini koreksi untuk kita semua, gereja kita semua ya Bapak Ibu ya, kalau belum punya misalnya gitu ya, belum punya komunitas kaum bapak gitu ya, ya buat aja kaum bapak gitu ya. Karena yang harus bertumbuh itu laki-laki. Perempuan juga harus bertumbuh betul ya. Cuman laki-laki lebih dahulu harusnya gitu ya. Karena ya Tuhan ini gitu, ini budaya patriarkal ya, budaya apa laki-laki gitu ya. Tapi sampai itu berlaku sampai sekarang gitu ya. Karena laki-laki yang harus mengajar gitu. Mengajar perempuannya, bagaimana laki-laki mau mengajar kalau laki-lakinya aja nggak rohani gitu, nggak sehat imannya, bagaimana mau produksi sesuatu yang baik gitu, bagaimana keluarganya mau diatur gitu ya. Terus dalam kasih, dalam ketekunan dan seterusnya, ada harus laki-laki juga harus mengasihi, punya ketekunan dan seterusnya. Terus di sini dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi ini perempuan tua harus mendidik perempuan muda. Di sini diatur juga ya bagaimana ini, di sini diatur kehidupan bergereja lah ya, bagaimana kita tuh bukan hanya memikirkan keluarga kita gitu, tapi keluarga orang lain juga gitu ya, perempuan-perempuan muda gitu ya. Jadi salah satunya misalnya di sini juga bagaimana kehidupan orang Kristen yang produktif gitu ya, atau orang Kristen yang ya nggak usah produktif lah, gampang aja di sini yang sudah diselamatkan gitu ya. Apa sih ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan? Salah satunya lagi adalah memperhatikan orang lain, dapat memperhatikan orang lain gitu, nggak memperhatikan dirinya sendiri. Kebalikannya ya, orang yang justru kayaknya setiap hari memperhatikan dirinya sendiri aja gitu, egois gitu ya, egosentrisme, terus aja berpusat pada diri ya, diri terus, ke gereja bahkan pikirnya diri terus ya. Ada orang sakit, itu tuh ada orang sakit di sana, oh saya juga sakit gitu ya. Itu tuh di situ kasihan tuh ada orang kekurangan, saya juga kekurangan gitu ya, selalu melihat diri gitu ya. Itu justru orang-orang kayak gitu mungkin gitu, mungkin belum diselamatkan gitu, jangan-jangan gitu ya. Karena orang kalau udah diselamatkan dia tuh bisa melihat orang lain, dia bisa melihat Allah gitu ya, bukan melihat dirinya sendiri. Kalau orang yang masih terus bisa melihat dirinya sendiri, saya bukan berarti kita nggak boleh berkeluh kesah, kita nggak boleh kita nggak boleh ada sama sekali tolong dong perhatikan saya gitu, perkataan itu bukan itu ya. Tapi ini masalahnya ada orang yang seumur hidupnya begitu gitu, kayak perhatian untuk orang lain tuh nggak ada sama sekali gitu. Makin tua makin egois gitu, makin tua makin berhak saya menjadi orang yang egois gitu. Makin tua saya berhak, ya saya udah tua nih, tolong perhatikan saya udah mau mati bentar lagi. Makin tua makin begitu gitu. Itu luar biasanya egois gitu ya. Itu luar biasa orang yang tidak diselamatkan mungkin gitu ya. Karena tanda orang diselamatkan itu adalah tanda orang yang bisa melihat Allah, melihat orang lain gitu ya, dan seterusnya. Hidup bijaksana dan suci dan rajin mengatur rumah tangganya, ini mengenai rumah tangga ya. Demikian juga orang-orang muda, saya sebentar lagi Bapak Ibu ya. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dan seterusnya lah ya. Kita nggak bahas satu persatu ya. Di sini juga ada hamba. Kita kan juga kalau ini ada kerja gitu ya. Ya, di sini hamba-hamba hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan pada mereka, jangan membantah dan seterusnya gitu ya. Jangan curang dan seterusnya. Nah, kita baca di sini ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ya. Semua manusia di sini jangan dipikir langsung semua manusia ya. Itu enggak tentu begitu kalau dalam Alkitab. Jadi tapi di sini dikatakan karena kasih karunia Allah ya. Jadi persis seperti yang tadi saya katakan di awal ya, kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan gitu, tapi karena kasih karunia gitu ya. Ya. Tapi di sini jangan lupa ya, penekanan Alkitab ada dua gitu ya. Jangan ini ya. Karena kasih karunia diselamatkan, tapi ya perbuatan ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan gitu ya. Jangan dihilangin itunya ya. Nah, ini karena tapi sama sekali kita tidak diselamatkan oleh apapun itu, saudara, ke gereja oleh apapun itu, tapi itu sebagai tanda saudara sudah diselamatkan.
Justru orang yang sudah diselamatkan, dia tandanya dia bisa berbuat baik, tandanya dia bisa memperhatikan orang lain, tandanya dia bisa hidup sederhana. Ya, di sini ya ada banyak kali ya. Tandanya dia bisa hidup terhormat, tandanya dia bisa bijaksana, tandanya dia bisa sehat dalam iman. Ada banyak ya poinnya. Kalau Bapak Ibu, poinnya apa sih khotbahnya? Itu banyak banget poinnya ya. Tandanya dia bisa apa? Punya kasih, punya ketekunan. Itu ya. Tandanya dia bisa apa? Tidak gosip terus gitu ya kalau ya Ibu, tapi cakap mengajar gitu ya. Daripada pakai gosip tetangga, mendingan ini cakap mengajar gitu. Nah, ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ya, jadi apa sih ya, Kristen yang produktif ya, orang Kristen yang produktif gitu, orang Kristen yang meninggalkan kefasikan, yang kefasikan dan keinginan duniawi ya, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini ya. Saya sudah katakan tadi di awal gitu ya, manusia tuh setiap hari memproduksi kefasikan gitu dalam hidupnya, dosa gitu ya. Satu hal yang pasti dalam hidup kita itu, kita setiap hari itu berbuat dosa, itu udah pasti gitu ya. Entah dosanya dosa mengerikan atau dosa apa ya, dosa kebinatangannya gitu ya. Mengerikan itu dosa iblis gitu ya maksudnya. Dosa kebinatangan itu apa sih Bapak Ibu tahu nggak? Dosa kebinatangan itu seksual gitu ya, hawa nafsu gitu ya, makan kebanyakan gitu ya. Makan kebanyakan itu dosa binatang itu. Ya, hawa nafsu itu. Seksual gitu ya, pornografi dan seterusnya, itu dosa apa? Dosa hewan itu. Nah, tapi ada yang lebih mengerikan dari dosa hewan Bapak Ibu, itu dosa iblis. Dosa iblis apa? Kesombongan gitu ya. Ini dosa berdarah dingin ini. Nggak kelihatan, kesombongan itu nggak kelihatan. Kesombongan, ya kemalasan, ya, dan seterusnya gitu. Itu dosa-dosa yang nggak kelihatan ya, kecongkakan, kemarahan, bahkan marah terhadap Tuhan dan seterusnya. Ini bisa nggak kelihatan ya. Makanya banyak orang ya kecewa gitu, tak pahit gitu terhadap Tuhan, terhadap gereja gitu ya. Kayak pahit banget hidupnya. Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin dia kayak nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan sama sekali ya. Kenapa sih salah satunya? Salah satunya pertanyaannya salah dalam hidup ini, atau salah menggumuli, atau pertanyaan salah gitu ya. Dia selalu tanya gini, Tuhan kenapa apa ya? Tuhan kenapa sih saya dijahatin terus gitu ya? Atau Tuhan kenapa sih masih ada kejahatan dalam dunia ini? Pertanyaan itu, Tuhan kenapa sih orang lain tuh kayak apa selalu membuat saya rugi gitu ya? Pertanyaan itu selalu gitu ya. Maka dia kurang bersyukur dan seterusnya, itu karena pertanyaan salah gitu ya. Tapi orang Kristen ya, pertanyaannya harusnya nggak itu loh. Orang Kristen harusnya pertanyaan ini, Tuhan kenapa ya? Saya ini orang yang berdosa, pantas dihukum, brengsek gitu ya, bajingan, tipu sana tipu sini, pakai muka sana, mukanya ganti-ganti ya, entah di gereja mukanya jadi muka malaikat, kalau di rumah jadi muka setan gitu ya, ganti-ganti muka. Ya tapi kok saya masih kasih belas kasihan Tuhan gitu. Ini pertanyaan orang Kristen loh Bapak Ibu harusnya. Ini saya ini harusnya pantas dimurkai gitu Tuhan. Tapi ya kenapa orang kayak saya ini gitu masih dikasih belas kasihan. Tuhan ya kok sabar banget ya gitu. Pertanyaan orang Kristen harusnya itu Bapak Ibu. Bukan yang tadi ya, pertanyaan orang Kristen bukan Tuhan kenapa sih saya dijahatin terus gitu. Bukan itu ya Bapak Ibu. Kita peka sekali kalau orang menjahati kita ya, tapi kita lupa gitu kalau kita menjahati Tuhan gitu ya. Kita kecewa sekali gitu kalau orang tuh menjahati kita gitu. Tapi kita kurang peka gitu kalau kita tuh mengecewakan Tuhan setiap hari gitu ya. Memproduksi dosa setiap hari, memproduksi kefasikan setiap hari gitu ya. Kita lupa akan semua itu. Maka ini perintah orang Kristen ya. Ayat 13, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita, ini ayat terakhir. Kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, jadi apa sih kekristenan Bapak Ibu? Kekristenan itu adalah orang-orang yang menantikan penggenapan pengharapan yang bahagia tentang kemuliaan Allah yang maha besar, yaitu juru selamat kita Yesus Kristus. Apa sih pengharapan orang Kristen? Apa sih yang harusnya ada dalam diri orang Kristen sehingga itu bisa dikeluarkan yang di dalam ini, yang internal, yaitu apa? Pengharapan akan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Bukan pengharapan akan kekayaan, bukan pengharapan akan kapan sih cobaan ini selesai gitu ya. Bukan pengharapan akan misalnya, aduh kapan ya anak saya dewasa terus gak nyusahin saya lagi gitu ya.
Kalau misalnya bapak ibu-ibu atau bapak-bapak atau pengharapan akan misalnya, aduh kerjaan saya gimana ya, kerjaan saya ini kurang bagus nih, kapan ya jadi bagus. Saudara boleh ya, maksudnya silakan aja gitu ya, justru saudara yang kayaknya kerjaan saya kurang bagus gitu ya, silakan saudara cari kerjaan yang lain, pindah gitu ya, cari peluang gitu ya, silakan jalani hidup ini dengan baik gitu, sebaik-baiknya gitu ya, sebaik-baiknya, seproduktifnya gitu ya. Saudara bisa kembangkan talenta saudara. Lagi pikir apa ya, saya ngapain lagi ya kira-kiranya, saya kalau cuman kerja ini doang nih seumur hidup nih, saya nggak bisa nabung gitu ya, kalau nggak bisa nabung ya nggak bisa memberi orang lain gitu ya, nggak bisa bantu orang lain, nggak bisa bantu gereja, gimana nih saya nih gitu. Aduh kalau gini doang saya nggak akan bertahan nih gitu, misalnya nggak akan bisa membantu menolong. Silakan pikirkan baik-baik, kembangkan talenta, kembangkan. Ibu-ibu ya kalau di rumah jangan kerjaannya tadi seperti Alkitab, gosip doang, kumpul tetangga. Bukan, coba pikirin produksi apa kita ya. Mungkin jualan online, mungkin bikin keterampilan menjahit atau apa. Pikirin Bapak Ibu ya, pikirin baik-baik gitu. Tapi itu semua harus dipikirin kan, digumulkan baik-baik. Tapi itu semua digumulkan jangan terlepas dari apa? Pengharapan akan Allah. Pengharapan akan Allah dan kemuliaan Tuhan yang maha besar itu, juru selamat kita itu, atau itu semua boleh digumulkan, tapi jangan lupa akan keselamatan kita yang diberikan oleh Tuhan. Itu kekristenan. Itu bedanya kita dengan agama lain. Mereka berjalan tanpa kepastian keselamatan. Kalau kekristenan berjalan dengan kepastian keselamatannya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku ya. Kalau belum selamat ya udah akui aja belum selamat gitu ya. Jangan ngaku-ngaku gitu. Kalau belum dikenal Allah ya ngakui aja gitu. Minta ampun Tuhan gitu ya, jalani relasi dengan baik gitu ya. Sekali lagi, keselamatan oleh anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu nggak pernah kosong Bapak Ibu. Anugerah Tuhan itu nggak pernah sendirian. Anugerah Tuhan itu meliputi salah satunya perbuatan baik. Perbuatan baik kita yang harus ada ya. Orang Kristen perbuatan baik harus jelas Bapak Ibu. Gak bisa Bapak Ibu bilang, iya saya selamatkan oleh kasih karunia dong kok. Perbuatan baik gak jelas gak apa-apa. Gak bisa. Itu perbuatan baik itu ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Itu doktrin kekristenan, itu doktrin reform Bapak Ibu. Itu gak bisa dibantah dimanapun Bapak Ibu. Itu Alkitab Bapak Ibu. Ya. Kiranya renungan singkat ini ya, atau pendalaman ini ya, Alkitab ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu ya. Kalau biasanya dalam Alkitab sih suka, kalau saya di gereja yang lain misalnya ada tanya jawab yang silakan aja ya kalau ada yang mau tanya, ada seterusnya juga. Tapi kita tutup dalam doa dulu. Ya kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami ditegur, kami manusia yang terus memproduksi dosa secara pasti setiap hari mengecewakan Engkau. Tuhan, biar kami peka akan kehendak-Mu, akan hati-Mu, biar kami juga bisa menyesal, biar kami bukan hanya peka terhadap perasaan kami, tapi kami juga bisa peka terhadap perasaan-Mu, terhadap perasaan orang lain juga yang Engkau kasihi. Demi nama Yesus, amin. Silakan.